Pak Iswandi, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Iya, Dek. sehat ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Pak Iswandi adalah Kepala Sekolah SD Negeri 2 Simbang. Beliau adalah kepala sekolah saya. Pak, pada kali ini saya ada tugas dari program yang sedang saya ikuti, calon guru penggerak, yaitu tugas di modul 3.1 Pak, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Tentunya dalam keseharian kita, Bapak, dalam keseharian berhadapan dengan rekan guru, murid, baik komite ataupun lingkungan lainnya, ada masalah ya Pak. Tapi sebagai seorang kepala sekolah pastinya Bapak bisa mengambil keputusan dengan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, ya Pak ya. Ya. Nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan Pak. Siap. Kurang lebih ada 9. Adapun pertanyaan pertama yaitu, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Yang saya identifikasi bila tidak ada gejala etika moral. Yang pertama, saya harus mengetahui bagaimana permasalahannya. Ya. Terus Setelah kita tahu permasalahannya, lalu saya pilah-pilah. Setelah saya pilah-pilah, saya tentukan metode dan cara bagaimana menyelesaikan hal ini. Tadi Pak mengendika dengan mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika dengan cara melihat dari bagaimana permasalahannya, ya Pak. Kemudian memilah-milah permasalahannya, kemudian menentukan metode yang akan ditentukan. Sangat bagus sekali Pak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, di sekolah kita ya Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau kami mengambil kebijakan, saya harus melibatkan semua unsur di sekolah ini, terutama Dewan Guru lah ya. Sebelum kita memutuskan mengambil tindakan, saya pelurkan dulu kepada teman-teman guru. Nanti kita kalau sudah suara terbanyak dan tentunya di penambahan sedikit kebijakan dari kepala sekolah, itu saya mengeflur, saya putuskan mengambil tindakannya. Dengan cara tadi melibatkan semua unsur yang ada di sekolah, baik guru dan komite atau rekan lainnya, kemudian nanti dimusyawarahkan kembali dan Bapak mengambil kebijakan kepala sekolah yang tentunya nilai-nilai yang bernilai kebijakan moral ya Pak. Kemudian berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak di sekolah kita? Kita bisa menerima masukan dari guru, bisa saya temukan sendiri, terus nanti saya rangkum masalah itu, kemudian setelah saya rangkum, saya belurkan lagi kepada Dewan Guru gimana baiknya. Nah, karena kita pendapat dari beberapa guru ini, saya bisa mengambil jalan tengah atau kebijakan yang mirip-mirip, pasti gitu. Tentunya berarti dengan cara musyawarah untuk mufakat nih Pak. Iya, siap. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Menurut kami hal yang efektif adalah dengan cara pendekatan baik secara individu, personal, dan nanti kita klasikal. Bagaimana perbedaan itu di kelas, individunya sudah tahu, kelasnya sudah tahu, baru kita memberi pelayanan khusus. Misal duduknya dipisah, misal didekatin dengan gurunya, supaya tidak terlalu sering terjadi dilema itu. Berarti dengan cara pendekatan individu nih Pak. Kemudian berikutnya
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Pak pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini kalau di sekolah kita SD 2 Simbang yang kejanggalan kesulitan yang berarti tidak ada. Tapi belum menemukan tantangan yang berarti nih Pak. Iya tidak, ya belum menemukan. Semoga tidak. Ya. Amin. Kemudian terima kasih Pak. Kemudian apakah Bapak dalam memiliki sebuah jadwal atau tatkala tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan Pak? Kalau di kami ada jadwalnya. Setiap saat guru melaporkan ada masalah kejanggalan, lalu saya tampung dan saya punya buku supervisi kelas. Nah, dari situlah apa benar laporan guru itu saya cross check. Setelah saya cross check benar dan tidaknya, nanti saya bisa mengambil langkah. Oh, seperti ini misalnya itu jangan terlalu dulu dihukum yang macam hukumannya atau justice-nya, jangan yang ini. Cukup didekati saja, cukup berlalu saja, nanti dengan sendirinya dia akan luluh dengan lingkungan. Untuk itu nih Pak, Iya. bagus sekali Pak. Kemudian berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Kalau di kita, di kami, karena saya menerapkan kebijakan sebagai seorang manajer, manajerial saya gunakan, tentu tidak ada. Hampir semua permasalahan saya bahas secara bersama dengan Dewan Guru, sehingga kebijakan yang saya ambil insya Allah bisa diterima di Dewan Guru dan anak-anak. Berarti faktor-faktor yang mendukung Bapak ya Dewan Guru dan komite tentunya juga faktor lainnya ya Pak? Ya, komite kalau sudah pelik sekali. Iya, berarti faktor-faktornya guru lain ya Pak ya? Iya. Kami tentunya sama-sama Dewan Guru ya Pak. Berikutnya yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, adakah pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tadi Pak? Ya, cukup banyak tapi tidak dirasakan sekali, janggal banget. Dan itu selalu permasalahan yang saya temukan, langsung saya delegasikan kepada Dewan Guru supaya dia, kalau saya ada masalah saya ngomong pada teman-teman, kan beban saya menjadi ringan. Dimusyawarahkan Bapak ya Pak. Dan setelah itu juga teman-teman akan lebih tahu, jadi saya tidak otoriter, kelihatannya musyawarah. Begitu. Berarti Bapak melakukan pembelajaran yang Bapak dapatkan itu semua dilakukan dengan cara musyawarah. Kita tampung, nanti dimusyawarahkan. Berkolaborasi tentunya, berkolaborasi, musyawarah untuk mufakat dan untuk yang sebaik-baiknya, keputusan yang sebaik-baiknya tentunya kita untuk kepentingan bersama. Dan itu juga kita akan memberi dampak positif pada teman-teman bila menemukan hal atau kasus seperti itu, dia akan, oh saya sudah pernah membahas ini, dia akan ringan dalam mengatasi, baik secara individu maupun kelas. Ada pembelajaran ya. Iya, ada pembelajaran. Iya Pak, matur nuwun waktunya. Oh ya, sama-sama. Iya, terima kasih, doakan saya Pak dalam program calon guru penggerak ini sukses Pak. Amin, semoga lulus. Amin. Dengan predikat baik dan lancar ke depannya. Amin. Dan itu saya bermotivasi juga pada teman-teman yang belum untuk mengikuti program ini, karena ini progres negara harus diikuti. Mau dan tidak mau harus. Terima kasih waktunya Pak. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa langkah yang saya terapkan ketika saya menyelesaikan masalah yang kaitannya dengan dilema etika ya. Yang pertama adalah jelas kita harus menimbang-nimbang nilai-nilai yang memang bertentangan di sana gitu ya. Nilai-nilai apa saja yang bertentangan gitu ya. Yang misalnya adalah kejujuran, kesetiaan dan sebagainya gitu ya. Nah, setelah teridentifikasi itu, kita perlu itu meneropong siapa saja yang terlibat, karena yang terlibat itu akan sangat menentukan formula kita untuk menyelesaikan masalahnya. Semakin banyak yang terlibat, maka akan
akan berbeda treatment untuk menyelesaikannya. Tapi semakin sedikit terlibat, maka kita akan mungkin lebih sederhana dalam menyelesaikannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita harus menimbang kita ada permasalahan. Terima kasih Bu Erna untuk langkah-langkah yang saya lakukan. Yang pertama adalah saya mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan pada masalah itu. Nah, setelah itu kita juga perlu mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, ya, karena pihak-pihak yang terlibat itu sangat menentukan treatment yang akan kita berikan atau yang akan kita berikan, dan tentunya prosesnya tidak akan sesederhana pada masa-masa dengan jumlah yang tidak itu sedikit. Ya. Setelah itu kita setelah identifikasi nilai yang bertentangan, kemudian siapa yang terlibat, kemudian kita mencoba menimbang-nimbang kira-kira permasalahan itu banyak nggak pihak yang bertentangan itu, ada apa nggak, kita uji itu dengan beberapa teknik penguji untuk menguji permasalahan yang terjadi. Ya. Nah, setelah diuji, kemudian kita coba kita formulasikan, kita coba mengambil keputusan, gitu ya. Nah, setelah keputusan itu kita ambil, kemudian kita eksekusi, karena sudah keputusan maka kita eksekusi. Nah, setelah eksekusi kita bisa amati, ya, kita bisa lakukan refleksi apakah yang keputusan yang sudah kita jalankan, yang sudah kita eksekusi itu sebenarnya efektif atau tidak untuk menyelesaikan masalah itu, sehingga bisa kita jadikan sebagai bahan untuk bagaimana kita mencoba menyelesaikan jika terjadi permasalahan yang serupa pada saat itu, maka kita bisa mencari alternatif lain. Gitu ya. Selain itu, ketika misal dari opsi-opsi penyelesaian masalah itu ternyata tidak. Assalamualaikum Pak Nurholis. Waalaikumsalam Bu Erna. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana puasa kali ini, masih dengan kesibukan yang luar biasa? Ya, sibuk tapi puasa lancar. Lancar, alhamdulillah. Beliau Pak Nurholis adalah Kepala Sekolah SD Negeri 3 Salamerta yang kali ini akan membantu saya dalam tugas modul 3.1, tugas demonstrasi konseptual dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin kita. Iya, maaf, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan, khususnya berkaitan dengan permasalahan keseharian, baik dengan siswa maupun dengan wali murid dan lainnya. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Pak Nurholis dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Iya, dilema etika, bujukan moral, ya. Sebenarnya kalau misalnya kita sudah mempelajari apa itu dilema etika, apa itu bujukan moral, itu cukup sederhana, ya, bagaimana kita mengenali permasalahan yang masuk dilema etika maupun bujukan moral. Ya. Simpelnya kita lihat saja sih aturan yang ada, ya, baik itu aturan dari pemerintah, gitu ya, ataupun aturan yang kita buat di sekolah, gitu ya, ataupun dari organisasi profesi, gitu ya. Ketika ada pasal-pasal atau poin-poin yang dilanggar, gitu ya, maka itu masuk ke bujukan moral, gitu ya. Tetapi kalau misalnya sama sekali tidak ada regulasi, kode etik, aturan di sekolah yang dilanggar, maka itu masuknya ke bujukan moral. Tidak ada yang dianggap tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada, maka kita bisa mencari opsi lain yang mungkin bisa keluar dari kita ataupun dari mana saja. Yang penting bagaimana permasalahan itu secara efektif diselesaikan. Baik, bagus sekali langkah-langkah yang Pak Nurholis berikan dalam mengatasi masalah, ya Pak Nurholis. Langkah-langkahnya bisa dari diri sendiri, nanti maupun dari orang lain, ya Pak Nurholis, bisa saja, ya. Baik Pak Nurholis, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak Nurholis anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Iya, terima kasih Bu
Erna. Yang efektif pertama adalah adalah paradigma saya gitu ya. Paradigma berpikir seorang itu akan sangat efektif untuk menyelesaikan masalah karena apa? Sudah terekam jelas di dalam ya, di dalam diri gitu. Jadi ketika paradigma berpikir saya seperti ini, maka saya akan menyelesaikan masalah seperti ini. Dan seperti yang saya sampaikan di muka bahwa saya lebih cenderung bagaimana permasalahan yang terjadi itu akhirnya itu bagus, akhirnya itu selesainya itu endingnya itu bagus, sehingga itu bagi saya sangat efektif ya. Yang kedua adalah komunikasi, Bu Erna. Pada prinsipnya penyelesaian masalah itu adalah proses membangun komunikasi antara pihak-pihak yang bermasalah, agar diharapkan muncul solusi-solusi yang solutif gitu, solusi yang kita inginkan, yang terbaik. Sehingga komunikasi ini menempati posisi sangat penting dalam penyelesaian masalah. Itu. Yang berikutnya yang efektif lagi adalah karena ini sebenarnya karena dilema etika sebenarnya tidak ada yang salah ya, karena semuanya itu mengandung nilai-nilai kebajikan, maka peran hati kita itu lebih kepekaannya itu kita tingkatkan atau kita asah agar kita bisa menghasilkan keputusan tanpa harus mencederai salah satu nilai kebajikan yang bertentangan di situ. Itu Bu Erna. Berarti poin pentingnya dari ini adalah komunikasi dan memutuskan dengan sebaik mungkin hasil ya. Baik dengan paradigma berpikir maupun dengan hati kita. Iya. Ya. Baik Pak Murkolis, berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema Pak? Oke. Yang pertama paradigma etika ya. Tantangannya yang pertama adalah yang jelas kasat mata adalah yang terlibat itu siapa dulu. Semakin banyak yang terlibat maka itu semakin menantang, gitu ya. Karena setiap orang itu mempunyai pola pikir, paradigma berpikir yang berbeda, pengalaman yang berbeda, nuwun sewu ya, intelektualitas yang berbeda gitu ya. Itu akan sangat berpengaruh, akan sangat pada pengambilan keputusan ini. Semakin rendah kualitas yang terlibat di situ, maka kita butuh usaha yang lebih baik segi komunikasi, bagaimana memahamkan kepada mereka tentang permasalahan dan solusinya itu dari segi yang kedua adalah pengalaman Bu. Ya, yang mudah pengalaman. Jadi semakin seorang itu punya pengalaman bagaimana itu menyelesaikan masalah, itu dia akan semakin mudah untuk menyelesaikannya, gitu ya. Jadi semakin berpengalaman, maka seorang itu akan semakin efektif dalam mencari upaya-upaya penyelesaian masalah. Itu saya rasa sangat berperan penting pengalaman. Jadi seorang yang belum pengalaman menyelesaikan masalah biasanya akan terbata-bata Bu, ya, akan terbata-bata. Misal dia butuh literatur yang cukup untuk dibaca, untuk bagaimana step-stepnya, bagaimana apa yang harus dilakukan, langkah-langkahnya, formula-formulanya bagaimana, itu pasti akan terbata-bata. Tapi semakin pengalamannya banyak, akan semakin lancar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah komunikasi yang efektif. Ya. Komunikasi yang efektif itu memegang peran penting karena komunikasi ini sebagai jembatan menghubungkan person-person yang ada yang terlibat di masalah itu ya. Jadi komunikasi ini bagaimana kita itu menghubungkan semua yang terlibat di situ dengan pola-pola yang kita gunakan, sehingga harapannya semua itu pada satu frekuensi yang sama dengan melalui bantuan komunikasi efektif yang kita gunakan. Ketika frekuensinya sama, maka akan lebih mudah tuh menyelesaikannya. Berarti tantangannya
ada 3 poin ya Pak. Iya, kalau saya Siapa yang terlibat, iya, kemudian pengalaman orang itu, Iya. kemudian yang berikutnya adalah komunikasi. iya. Saya misalnya tantangan saya awal-awal sebagai pelaksana ya memang saya tidak berpengalaman gitu ya. Jadi saya terbata-bata dan banyak membuka lagi, kemudian bagaimana atau kita sharing dengan yang lain bagaimana sih kalau masalah ini. Tapi kalau sudah pengalamannya sudah ada, maka itu akan lebih mudah. Bagus sekali ini Pak Nurholis. Terima kasih. Berikutnya, apakah menurut Pak Nurholis memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 etika Pak? Apakah Pak Nurholis langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik berupa bentuk prosedur atau seperti apa yang Pak Nurholis jalankan dalam penyelesaian masalah itu Pak? Masalah timeline untuk penyelesaian masalah yang kaitannya dengan dilema etika itu menurut saya tidak mempunyai jadwal baku. Kita lihat terlebih dahulu kalau misalnya ada masalah dilema etika ya. Yang pertama, ketika permasalahan itu kita nilai sebagai permasalahan yang sederhana, simple dan mudah diselesaikan, fakta-fakta pendukungnya juga sudah lengkap, kemudian treatment yang akan kita gunakan juga mudah kita identifikasi, tidak membutuhkan banyak opsi solusi gitu ya, maka kita bisa selesaikan pada saat itu juga ya. Tetapi ada kalanya kita itu menjumpai masalah yang memang cukup kompleks, baik dari segi permasalahan itu sendiri maupun yang terlibat pada permasalahan itu. Ketika kita melihat permasalahan itu, terkadang satu permasalahan itu muncul dan kita terbata-bata menyelesaikannya karena kurang fakta pendukungnya. Jadi kita bisa kita butuh fakta-fakta pendukung sehingga tidak bisa serta-merta diselesaikan. Semakin banyak yang terlibat pada permasalahan itu juga membutuhkan waktu bagaimana kita mengkomunikasikan satu sama lain agar seperti tadi sampai pada titik frekuensi yang sama, sehingga itu juga membutuhkan waktu, sehingga ada masalah-masalah yang bisa diselesaikan pada saat itu juga dan ada yang kita perlu rencanakan penyelesaiannya sembari kita mengumpulkan data-data yang diperlukan, opsi-opsi penyelesaian masalah yang kita butuhkan, atau bahkan alternatif penyelesaian masalah yang bisa kita gunakan gitu. Atau kalau yang opsi trilema gitu ya, kan ada dilema gitu ya. Jadi trilema itu bisa kita siapkan ketika tidak bisa kita eksekusi dengan opsi-opsi yang sudah kita siapkan. Itu Bu. Tapi tergantung permasalahannya apa Iya, dulu ya Pak. iya. Tidak langsung diselesaikan. Langsung bisa dijadwal. Prinsipnya kan penyelesaian masalah bagi saya kan semakin cepat diselesaikan itu semakin baik. Tapi kan ada kalanya memang tidak serta-merta langsung bisa diselesaikan. Tingkat permasalahannya iya ya. Betul. Maka kita jadwalkan misalnya besok atau lusa, seperti itu kita jadwal lagi sembari kita mengumpulkan data dan kita mencari opsi terbaik seperti itu. Bagus sekali dan menurut saya bijak sekali Pak Nurholis dalam mengatasi masalah ini. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Nurholis dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Saya rasa di sekolah ini hampir semua warga sekolah itu membantu saya ya. Bisa saya libatkan untuk membantu gitu ya. Baik itu guru, baik itu murid, baik itu tenaga pendidikan, baik elemen masyarakat ataupun dari komite, misalnya itu bisa saya mintai bantuan. Tergantung permasalahan itu yang terjadi apa, kemudian siapa yang akan saya libatkan untuk menyelesaikan masalah itu gitu ya. Karena setiap masalah saya yakin punya karakteristik tersendiri, dan karakteristik permasalahan itu juga terkadang ada kaitannya dengan karakteristik orang yang bisa menyelesaikannya. Jadi intinya bagaimana kita itu berkolaborasi di dalam sebuah penyelesaian masalah itu. Jadi seperti itu. Misalnya kalau permasalahannya dengan internal sini, internal misalnya dengan permasalahan di dalam internal, maka libatkan internal gitu ya. Baik itu guru, murid ataupun tenaga pendidikan.
ketika sudah mulai eksternal, misalnya wali murid, kemudian warga sekitar, maka kita libatkan juga tokoh masyarakat yang ada ataupun komite yang ada, itu bisa kita libatkan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Kolaborasi, kolaborasi sangat luar biasa ya. Kolaborasi bagus sekali Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak. Alhamdulillah. Nah Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa Pak yang dapat Pak Nurholis petik atau ambil dari pengalaman yang Pak Nurholis dalam mengambil keputusan di ilmu etika Pak? Oh iya, dalam penyelesaian masalah yang terkait dengan dilema etika sebenarnya banyak pembelajaran yang yang kita dapatkan ya. Tapi minimal saya bisa menyampaikan yang pertama adalah dilema etika itu kan sesuatu hal yang tidak ada yang salah, tapi benar vs benar gitu ya, versus benar. Maka karena semua itu bernilai kebajikan, bernilai kebenaran, maka yang pertama kedepankan adalah hati kita. Hati ya. Hati kita ya, hati kita itu kita kedepankan. Mana sih ini yang harusnya didahulukan? Misalnya itu harus didahulukan. Kalau misalnya nggak bisa salah satu didahulukan, bisa enggak ini kedua nilai kebajikan ini dikolaborasikan gitu ya, sehingga tidak ada yang terkorbankan gitu. Maka kepekaan hati kita itu menjadi terasah ketika kita sering menghadapi dilema etika. Yang pertama, yang kedua adalah ketika menyelesaikan masalah itu pada prinsipnya itu diuji komunikasinya. Bagaimana kita itu dilatih untuk berkomunikasi yang efektif, komunikasi yang baik antara satu sama lain, itu akan sangat memiliki peran penting di situ. Maka dengan sering menyelesaikan masalah kaitan dengan etika, maka saya akan belajar komunikasi. Ya. Yang berikutnya, ketika kita belajar menyelesaikan masalah, maka sesungguhnya kita itu belajar bagaimana kita itu menjadi seorang pemimpin gitu ya. Karena lagi-lagi seorang pemimpin itu tidak bisa saya pribadi ya, tidak bisa serta-merta langsung bisa menyelesaikan sendiri ya, langsung B keputusannya A B enggak, tapi bagaimana kita melibatkan semua stakeholder yang ada di sini, mempunyai semuanya memiliki peran, tidak semuanya memiliki peran di dalam bagaimana saya itu menempatkan mereka gitu ya, itu sesuai dengan perannya sehingga bisa mendukung peran saya sebagai pemimpin di sekolah ini. Mungkin itu Bu yang saya pelajari. Terima kasih Pak Nurholis. Tadi yang dapat saya simpulkan dari pertanyaan terakhir adalah dengan adanya kolaborasi, komunikasi dan kepekaan hati yang harus selalu diasah dengan apa yang dihadapi Pak Nurholis. Ya Pak Nurholis, terima kasih waktunya. Sama-sama, maaf telah mengganggu. Tidak, saya dengan senang hati. Saya juga minta doanya Pak Nurholis, semoga saya dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak dapat dipermudah dan selesai dengan amanat ya. Insya Allah apa yang diusahakan Pak akan menghasilkan sesuatu yang indah pada waktunya. Amin. Salam juga untuk teman-teman, salam guru penggerak angkatan 7 baik di kelompok maupun di kelas. Salam sukses selalu. Amin. Terima kasih doanya Pak Nurholis. Saya akhiri Pak Nurholis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurholis sudah memberikan waktu buat saya. Iya, terima kasih sudah berkunjung ke sekolah kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eka, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Erna. Alhamdulillah baik. Bu Eka ini adalah TK Pertiwi ya Bu, di Limbing. Nah pada kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Bu Eka tentang tugas Bu dari tugas program calon guru penggerak, tugas demonstrasi konseptual modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dan tentunya dalam keseharian Ibu sebagai seorang pemimpin artinya ada masalah baik dengan
rekan guru atau dengan wali murid, juga dengan anakku atau dengan komite dan mungkin lingkungan sekitar. Nah, pastinya memerlukan kebijakan-kebijakan sebagai seorang pemimpin. Adapun pertanyaan yang pertama, Bu, ya, selama ini Bu Eka dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan itu bagaimana? Yang saya lakukan selama ini adalah dengan cara mencari tahu siapa yang terlibat dalam sebuah kasus. Kemudian berusaha mencari fakta-fakta yang relevan agar bisa menentukan benar atau salahnya pada kasus tersebut. Kemudian barulah kita dapat menentukan kasus tersebut merupakan dilema etika atau rujukan orang. Begitu ya Bu, jadi dengan cara tadi dengan menentukan siapanya dulu, kemudian permasalahannya, Ya, Bu. Berarti dengan kalau dilema etika itu kan tentang benar melawan benar, ya Bu ya. Terus kalau rujukan moral itu benar melawan salah, gitu Bu. Iya, betul. Kemudian pertanyaan kedua Bu, selama ini bagaimana Bu Eka menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Eka, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu, yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jika menemui kasus yang sama-sama benar, tentunya kita harus merujuk kepada peraturan yang berlaku agar keputusan yang kita ambil sudah sesuai dengan peraturan. Jika keduanya sudah sesuai aturan, maka kita harus berkompromi. Siapa tahu muncul gagasan lain yang lebih baik dan tidak terpikirkan sebelumnya di tengah kebingungan menyelesaikan masalah. Oh begitu ya Bu, berarti tadi metodenya dengan tetap mengikuti peraturan yang berlaku, kemudian dengan berkompromi ya Bu ya, tentunya dengan berkolaborasi dengan berbagai lingkungan dan sarana-prasarana juga orang-orang lainnya ya Bu ya. Kemudian pertanyaan ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bu Eka lakukan selama ini? Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang bertentangan pada sebuah kasus untuk mengetahui benar atau salahnya. Yang kedua, mencari siapa yang terlibat dalam sebuah situasi. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, menguji benar atau salahnya. Yang kelima, mencari solusi lain yang lebih baik dari nilai-nilai yang bertentangan. Dan yang terakhir, membuat keputusan dan direfleksikan. Bagus sekali ya Bu, langkah-langkah yang Ibu lakukan. Pastinya dari permasalahan itu nantinya akan menghasilkan dengan berbagai macam kata-kata itu solusi yang baik ya Bu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Eka anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di rumah etika? Mencari fakta-fakta yang relevan pada situasi ini agar keputusan yang diambil benar-benar sudah sesuai dengan kenyataan yang ada, dan mencari solusi lain yang mungkin bisa lebih baik dari dilema yang terjadi yang memungkinkan untuk diterima. Bagus sekali ya Bu Eka, berarti tadi caranya dengan mencari fakta dan mencari solusi lain ya Bu ya. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya tidak mudah ya membuat keputusan pada sebuah kasus dilema etika, karena keduanya sama-sama benar, sehingga kita harus benar-benar jeli membuat sebuah keputusan. Dan hal yang paling menantang pada kasus seperti ini adalah etika berhadapan dengan masyarakat, karena keputusan yang kita ambil berimbas pada banyak orang, dan terkadang meskipun sudah menjadi sebuah keputusan dan sudah disepakati bersama, masih saja ada pihak yang tidak suka. Meskipun begitu, keputusan tersebut akan tetap dilaksanakan karena sudah menjadi kesepakatan bersama. Jadi tetap pengambilan keputusannya itu sesuai dengan etika dan hati nurani tentunya ya Bu ya.
Iya, yang diutamakan etika dan hati nurani. Bagus sekali Bu Eka. Terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya Bu Eka. Apakah Bu Eka memiliki sebuah jadwal tertentu atau tata cara dalam sebuah penyelesaian kasus dari etika? Apakah Bu Eka langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Eka jalankan? Tergantung bobot permasalahan yang ada. Jika memungkinkan diselesaikan di tempat, maka akan saya selesaikan. Jika tidak memungkinkan, maka akan saya buatkan jadwal tertentu. Prosedur yang saya jalankan ialah pertama mengenali nilai yang bertentangan pada situasi ini. Yang kedua, menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam situasi ini. Dan yang ketiga, menentukan fakta-fakta untuk menentukan sebuah keputusan. Yang keempat, membuat sebuah diskusi untuk mencari solusi kreatif yang lain yang memungkinkan diterima sebuah pihak. Yang kelima, membuat keputusan dan merefleksikannya. Berarti tadi tergantung bobot permasalahan itu ya Bu ya. Kemudian berikutnya melakukan prosedur, kemudian pihak-pihak yang terkait, kemudian faktor-faktornya ya Bu ya, kemudian melakukan diskusi untuk mencari solusi, kemudian tentunya mencari solusinya yang terbaik ya Bu ya untuk semua pihak. Kemudian setelah itu baru lakukan refleksi ya Bu ya. Sangat bagus Bu. Kemudian pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Eka dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Tentunya untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, saya akan melibatkan guru dan tokoh-tokoh masyarakat. Setelah melewati beberapa prosedur pengambilan keputusan, saya akan berdiskusi dan meminta pendapat dari guru dan tokoh masyarakat. Dengan melakukan diskusi, tentunya menghasilkan gagasan-gagasan baru yang dapat digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Bagus sekali, sangat bijaksana ya Bu Eka dalam mengambil keputusan itu melibatkan tentunya guru lain, kemudian tokoh masyarakat, mungkin komite ya Bu ya, dan juga melakukan diskusi bersama untuk memutuskan suatu permasalahan ya Bu. Baik Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, adakah pembelajaran yang dapat Bu Eka petik dari pengalaman Bu Eka mengambil keputusan dilema etika Bu? Dalam mengambil keputusan dilema etika, tentunya kita tidak boleh gegabah ya mengambil keputusannya. Banyak langkah-langkah yang harus dijalankan agar apa yang sudah menjadi sebuah keputusan dapat diterima oleh semua pihak, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam dilema etika menjadi kondusif kembali. Sangat sekali. Terima kasih waktunya Bu Eka, sudah berkenan membantu saya di tugas